Kadang konflik di dalam keluarga berkembang karena ketidaktahuan kita mengenai apa penyebab konflik ini terjadi. Ini bosnya ini ngajakin kurang lebih 25 karyawannya. Yes. Sampai kita tuh bingung loh. Gila ini makan malam bareng banyak banget gitu. Saya sebenarnya minta dikenalin sama anaknya. Gitu. Tapi ternyata bosnya ini bilang bahwa oh bukan, ini keponakan saya. Sebenarnya sih berdasarkan pengalaman kami berdua sebagai konsultan dan kami sudah kira-kira 9 perusahaan keluarga ya yang kami bantu, dan pengalaman kami sebagai generasi ketiga sebuah perusahaan keluarga, dan Pak Rio nih Generasi kedua perusahaan. Hampir pasti, bahkan kayaknya 100% ayah itu bermaksud untuk mewariskan perusahaannya kepada kita. Yes. Bahkan beberapa klien, ya hampir semua sih, udah declare di awal, Pak, tolong ya, ini perusahaan harus diterusin ke anak saya, dan saya udah kasih ke anak saya, seperti itu. Tetapi memang dalam setiap ucapan itu ada sebuah kekhawatiran gitu, sebuah kekhawatiran bagaimana cara mewariskannya ini, sehingga kita lupa bahwa ada dua jenis kepemilikan yang hendak diwariskan oleh orang tua kita. Yang pertama adalah kepemilikan formal. Nah, kalau kepemilikan formal itu sebenarnya bisa mudah ya Pak ya. Tinggal kita berangkat ke notaris, kita declare apa yang mau diwariskan, pemberinya siapa, penerima siapa, kelar, selesai seperti itu. Tapi ada yang kedua, yaitu kepemilikan emosional. Nah, kepemilikan emosional lah yang membutuhkan proses yang cukup panjang dan kadang-kadang tidak dipahami bersama. Untuk menjelaskannya, kami ada cerita. Waktu itu tahun lalu kami diundang untuk mengunjungi sebuah pabrik kursi di China, di negara China. Dan seperti biasa, budaya mereka itu kalau misalkan paginya bicara bisnis, dan setelah itu mereka tuh menjamu kita di sebuah restoran. Nah, gitu kami pada saat jamuan itu kami dijamu dengan menggunakan sebuah meja yang besar. Betul. Meja besar sekali, dan ownernya ini, bosnya ini ngajakin kurang lebih 25 karyawannya. Yes. Sampai kita tuh bingung loh. Gila ini makan malam bareng banyak banget gitu. Dan kita tuh duduknya sampai melingkar gede banget. Bayanginnya besar banget gitu. Dan karyawan yang diundang semua. Nah, saya duduk di sini, Pak Rio duduk di sini, sebelah saya itu bosnya, ownernya. Nah, di sebelah bosnya itu ada seorang anak muda. Tentu saya dan Pak Rio, kami berpikir bahwa anak muda ini adalah anaknya. Penerusnya. Tapi ternyata tidak demikian. Anaknya kita ngeliat, loh, ada di ujung sana dan duduk bareng sama karyawannya. Kami tidak mengenali anaknya karena memang anaknya ini menggunakan seragam seperti karyawan lainnya. Jadi kita kira, oh ini mah para karyawan muda. Dan kemudian kami juga melihat mukanya itu berbeda. Beda itu kira-kiranya Pak ya. Nggak tahu gimana ya, muka pemilik sama muka staff kan beda ya. Iya. Jadi kami tidak bisa membedakan lah, bahwa kami pikir itu adalah ya staff biasa, sedangkan anak sebelah ini adalah anaknya. Kemudian kami kaget waktu kemudian saya tanya ke bosnya itu, saya sebenarnya minta dikenalin sama anaknya. Tapi ternyata bosnya ini bilang bahwa oh bukan, ini keponakan saya, gitu. Keponakan saya yang juga investasi di perusahaan saya, gitu. Nah, perbedaannya adalah si bosnya ini bilang gitu, bahwa kalau sepupunya ini punya semangat sebagai pemilik perusahaan, gitu. Nah, kalau anaknya itu belum. Jadi harus belajar dulu. Cara belajarnya yaitu dengan cara dia belajar dari bawah. Betul.
Waktu itu anaknya datengin ke kita di sebelah sini, tuangin teh ya, minum, sambil kasih kartu nama. Kaget bacanya, ternyata tim sales penjualan. Dan mulai dari bawah. Nah, belajar dari apa yang kami lihat, bahwa memang ada dua jenis kepemilikan, betul gak Pak Dio? Ada kepemilikan yang namanya kepemilikan formal, tapi ini mudah, tetapi yang sulit adalah ketika ayah kita, sang pendiri usaha, yang begitu memahami bagaimana menjadi pendiri dan pemilik bisnis sekaligus, ini mewariskan cara menjadi pemilik perusahaan yang baik. Itu yang kadang-kadang menjadi konflik ya. Betul, itu yang sering terjadi konflik di beberapa klien kita, sehingga kita punya sesuatu yang harus dilakukan gitu oleh konsultan, yaitu bagaimana caranya mengadjust atau menyamakan bahasa ya Pak ya, antara generasi pendahulu atau founder dengan generasi penerus seperti itu. Karena sebenarnya masalahnya kan gampang ya. Masalahnya kalau misalkan papahnya ini bisa menjelaskan gitu kan. Nah, ternyata generasi penerus sering dalam tanda kutip salah tangkap terus ya. Salah tangkap gitu. Sehingga butuh pihak ketiga nih, konsultan gitu. Itu yang kita lakukan Pak Teddy ya. Sekali lagi, kita sebagai konsultan berfungsi untuk menyampaikan kalimat-kalimat sederhana yang tidak bisa diucapkan oleh generasi pendahulu. Oke. Iya bener sih Pak. Kadang generasi penerus itu curhat. Kok Papa ngomongnya kayak gitu? Kok maksudnya kenapa aku dimasukin kayak tadi contoh yang di China tadi Pak? Kenapa aku dimulai dari bawah gitu kan? Ternyata perlu ada yang menyampaikan Pak tadinya. Oke. Kadang konflik di dalam keluarga berkembang karena ketidaktahuan kita mengenai apa penyebab konflik ini terjadi. Untuk memahaminya, perusahaan keluarga memerlukan pihak ketiga, yaitu konsultan family business. Prestasi Dan relasi.